Mas kawin itu seserahan dia. Kau bicara adat ini, adat pernikahan. Berarti adat yang ada di adat pernikahan di Kabupaten Bualemo itu masuk dalam pendidikan agama Islam. Coba saya mau tekan agama Islam. Berarti kalau bicara agama berarti ajaran agama. Kau bicara agama Islam atau pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam? Pendidikan agama Islam. Berarti agama Islam ajaran toh? Nah, berarti kau cari mana itu yang kau bilang itu. Kau bisa bedakan toh? Kau bisa bedakan pendidikan agama Islam, pendidikan Islam dan agama Islam. Kau bisa bedakan itu? Yang mana yang kau mau ambil? Pendidikan agama Islam, pendidikan Islam atau agama Islam? Pendidikan atau pendidikan agama. Yang mana kau mau ambil? Pendidikan agama Islam pada adat ibadat. Berarti tetap ini tidak berubah. Berarti tidak berubah ini. Ya, insya Allah, Ibu. Nah, sekarang kalau insya Allah, coba mana ada dasar hukum itu? Ada pernikahan itu seserahan yang kau bilang. Nah, kalau begitu kau share dulu di Google. Apa yang maksud dengan pendidikan nilai pendidikan Islam? Coba tulis supaya kau bisa. Saya suka ngoni cari sendiri. Tulis, cari. Yang mana yang maksud dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam? Baru yang mana yang maksud dengan nilai-nilai pendidikan Islam? Kemudian mana yang maksud dengan nilai-nilai Islam? Jadi 3. Nilai-nilai pendidikan agama Islam, nilai-nilai pendidikan Islam, dan nilai-nilai Islam. Oke. Nah, coba kau sementara kau share itu, sementara kau share dulu itu di Google. Dan kau bisa tahu dia punya DP perbedaan. Jadi nilai-nilai pendidikan agama Islam, nilai-nilai pendidikan Islam, dan nilai-nilai Islam. Oke, sekarang Marcella. Nah, Marcella kau punya bagaimana? Ini kau sudah dapat, ada enggak metode resiprokal ini? Ada enggak? Ya, Marcella. Nah, jadi kau sudah dapat itu metode kah dia? Salah lagi. Kau ganti dengan apa? Boleh itu, boleh. Tapi kau lihat ada teorinya enggak? Ada kan pembelajaran daring ada. Kau sudah bikin DP proposal? Berarti kau bikin dulu. Coba ulangi. Strategi guru PAI. Oke, boleh. Kau bikin DP proposal itu boleh. Ini juga boleh sebenarnya, cuma kau tidak paham apa yang harus kau bikin. Nah, boleh itu. Baru berarti kau bikin proposal, kau kirim lagi sama saya. Carmila Manangin, efektivitas manajemen kelas terhadap hasil belajar. Mana Carmila? Carmila, apa yang kau mau teliti ini? Kemarin kan yang Ibu tanyakan alasan saya memilih penelitian ini. Alasan saya memilih penelitian ini karena waktu
Itu saya sering mengamati adik saya yang sudah kelas 9 sekolah di tempat yang akan saya teliti ketika mengikuti pembelajaran daring, yaitu khususnya pada mata pelajaran PA itu, gurunya itu hanya memberikan tugas untuk menghafal tanpa memberikan penjelasan. Tentu saja peserta didik tidak akan paham dengan materi yang akan diajarkan. Nah, sekarang oke. Berarti persoalannya di mana? Manajemen kelas atau yang lain? Manajemen kelasnya, Bu. Sekarang kau bilang gurunya itu hanya memberikan hafalan, kau punya adik cuma menghafal. Apakah itu persoalan manajemen kelas? Coba, apa arti pemahaman Anda, pemahaman kamu tentang pengelolaan kelas? Manajemen itu kan pengelolaan. Toh? Coba kau punya pemahaman, coba kau share di Google. Apa itu yang maksud dengan pengelolaan kelas? Apa yang maksud dengan manajemen kelas? Manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan setiap guru untuk menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan belajar yang maksimal. Nah, seperti apa itu? Situasi yang kondusif itu seperti apa? Situasi. Paham dengan situasi? Iya. Situasi itu apa? Situasi itu. Apa itu situasi? Situasi yang kondusif. Apa yang maksud dengan situasi? Sekarang Anda itu dalam situasi Zoom. Iya. Sementara Zoom, berarti dalam keadaan mengikuti pembelajaran dengan Zoom. Toh? Iya, Bu. Nah, itu berarti situasi itu keadaan. Sekarang itu ketika adikmu hanya diberikan hafalan oleh guru. Apakah itu situasi yang dimaksud dengan manajemen kelas yang kondusif? Iya, Bu. Berarti kau tidak paham. Itu manajemen kelas atau pengelolaan kelas itu menciptakan situasi yang guru menciptakan situasi kelas yang kondusif. Yang kondusif itu peserta didik merasa nyaman, aman dalam proses pembelajaran. Nah, apakah itu masuk dalam cara pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Tidak, Bu. Ya, jadi masuk di mana dia? Masuk di pengelolaan apa dia? Di model pembelajaran, Ibu. Saya tidak tanya model. Nah, di dalam proses pembelajaran itu ada dua pengelolaan di situ. Pengelolaan kelas dan pengelolaan pengajaran. Nah, sekarang di mana dia? Masuk di mana itu? Pengelolaan pembelajaran. Jadi kalau bicara tentang manajemen kelas, itu situasi lingkungan kelas yang siswa diciptakan oleh guru, tidak ada bising, tidak ada keributan, tidak ada, yang jelas dia guru itu menciptakan situasi kelas yang kondusif, anak-anak dapat belajar dengan baik. Itu manajemen kelas. Tapi kalau manajemen pengajaran atau pengelolaan pengajaran, itu yang kau bilang tadi, bagaimana guru menyampaikan, guru menggunakan metode, guru menyampaikan pembelajaran, guru menggunakan media, menggunakan metode. Nah, itu pengelolaan pengajaran. Cara guru menyampaikan pembelajaran, menggunakan apa, model kah, metode kah, menggunakan media kah. Nah, jadi ada dua hal penting dalam proses pembelajaran dan
keduanya itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Salah satu, meskipun kelasnya bagus, tapi cara guru mengelola pengajaran itu tidak baik, penggunaan metodenya tidak baik, cara menjelaskannya tidak baik, menggunakan metodenya tidak baik, jelas juga pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Nah, jadi sekarang kau dengan kasus yang ada, apakah itu masuk manajemen kelas? Makanya saya bilang kapan kau pergi di sana? Mau Balia itu manajemen kelas kapan? Sehingga kau terinspirasi untuk meneliti ini. Ternyata daring. Apakah daring itu Anda bisa melihat guru bagaimana memanage kelas? Tidak, Bu. Nah, berarti yang ini itu adalah bagaimana penyampaian guru, bagaimana guru mengelola pembelajaran pada model daring. Nah, harusnya itu yang kau titik beratkan. Nah, ini sama saja sama dengan Marcella apa judul. Nah, kalau Marcella strategi guru supaya bisa efektif itu pembelajaran daring itu bagaimana supaya efektif? Jadi kalau Marcella dia meninjau dari kedua-duanya, pengolahan pengajaran dan pengolahan kelas. Maksudnya pengolahan kelas itu bukan berarti harus dalam kelas, tetapi bagaimana dia mengolah ruang Zoom itu supaya bisa maksimal pembelajaran daring. Sekarang Carmila, kau pilihkannya kemana? Ke ini, Ibu. Ke pengelolaan pengajaran. Iya, pengelolaan pengajaran coba. Hampir sama dengan Marcella punya ya. Sama. Strategi guru sama. Supaya bagaimana itu pembelajaran daring itu bisa efektif. Nah, boleh. Kalau Marcella dia melihat dari bagaimana bisa efektif pembelajarannya, kalau kau melihat dari pengelolaan pengajarannya. Bagaimana guru menggunakan misalnya metode ketika dia melaksanakan pembelajaran daring, bagaimana dia menggunakan media, bagaimana dia menjelaskan cara dia menyampaikan pembelajaran. Boleh. Kalau Marcella dia meninjau secara umum. Kalau kau ke pengelolaan pengajarannya. Jadi Bu, judulnya mau tak ubah Ibu? Berarti kau tidak paham ini ada Iya, jelaskan. paham. Ya, paham baru kenapa bertanya lagi. Baik. Kenapa bertanya lagi sama saya? Oke, sudah paham toh? Iya, Bu. Nah, sebentar saya mau ini dulu judul, baru sebentar ngoni saya mau bawa ke kerangkanya, cocok tidak? Sekarang mana Teh Hairul? Hairul, kau masih bertahan di take and give? Hairul? Ya, Bu. Bagaimana kau Ya, punya? Bu. Bagaimana? Tetap ini dia? Tidak juga sekali kan apa judul? Ulang ini masih mau kadaluarsa. Hah? masih mau cari yang anu lagi, Bu. Tapi seberapa hari ini kan belum cari-cari. Cari, Bu, tapi tidak masih bingung-bingung dengan belum berani, Bu. Hah? Belum berani? Kenapa nggak Iya. yang lain? Coba mana ini strategi kenakalan? Siapa ini? Ti Rahmawati. Bagaimana Rahmawati? Mau mengajar di sana kau Rahmawati? Saya suruh cari dia punya Rahmawati. Saya Jadi mau kamu ganti. mengajar? Hah? Saya mau ganti judulku, Bu. Mau ganti apa maksudnya?
upaya guru PAI dalam mengoptimalkan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19, Bu. Sudah aja kurang itu terus. Kenapa sampai 2 orang itu? Seti Carmila, Seti siapa tadi? Oh, Marcela, Polisoin. Coba ganti yang lain dulu. oh iya siap, Bu. Mau ganti apa? Belum pasti. Baru Indra. Indra nggak punya bagaimana Indra? Di problematika guru PAI dalam memberikan pembelajaran daring. Nah Indra. Sudah Ibu, so bagi 7 dulu Ibu. Mana Rastin? Rastin bagaimana? Penerapan HOTS. Ini sudah ada PS. Bagaimana Rastin? Nah, Rastin. Yang ibu, ya bukan yang ibu tanyakan waktu itu, apakah saya mau mengajar di sekolah itu? Baru kan ibu suruh cari jawabannya. Baru sudah apa? Jadi Bu, saya tidak mau mengajar Bu, atau belum mengajar. Mana betul ini? Tidak mau mengajar, yang belum mengajar itu beda. Kalau belum berarti akan. Cocok dengar dulu saya. Kalau belum berarti akan mengajar. Kalau tidak ya tidak. Jadi mana yang betul? Tidak mengajar Bu. Tidak mengajar. Nah, jadi bomba apa ini? Kalau tidak mengajar cuma bomba apa? Baru meneliti Bu. Nah, apa yang kau mau teliti? Jadi yang saya mau teliti itu, saya ambil itu Bu, mau lihat bagaimana penerapan higher order thinking itu di sekolah tersebut. Nah, sekarang kenapa kau terinspirasi dengan ini? Apa yang kau lihat di pembelajaran di sana? Kenapa Bu? Apa yang kau lihat di sekolah sana di SMP Negeri 1 Limboto ini, apa yang kau lihat? Sehingga kau ingin meneliti penerapan, ini tidak ada S kau punya ini HOTS. HOTS itu High Order Thinking Skill. Ini kau punya tidak ada PS. Oh iya Bu, ya, mohon keluar yang lain. Tidak Bu, mohon maaf. Sebelumnya ternyata Bu, pas setelah saya lihat jurnal-jurnal, ternyata ada host-nya itu Bu, ada skill-nya. Oh, ada host atau HOTS? Kalau host itu yang bagaimana? HOTS Ibu, HOTS. HOTS, bukan host. Jadi, nah, sekarang begini. Sekarang tunggu dulu. Kau berangkat dari mana ini terinspirasi untuk meneliti ini? Jadi sebelumnya saya minta saran Bu sama senior saya. Saya bilang, Kak, menurutnya Kak, yang judul yang menarik itu yang mana? Nah, baru yang senior bilang, coba ajukan judul penerapan higher order thinking. Nah, kemudian alhamdulillah Pak Razak ACC dia bilang ambil ini saja. Kemudian pas Bapak terima, ternyata Bapak bilang kata menarik ini untuk diteliti karena judulnya saya kata Bu, judulnya saya itu bagaimana cara meningkatkan tingkat berpikir siswa tersebut. Berarti cara meningkatkan cara berpikir, berarti kau mau mengajar mau meningkatkan cara berpikir siswa? Tidak Bu, jadi saya itu Bu baru pergi untuk meneliti bagaimana penerapan guru-guru di sana. Sekarang dengan keadaan yang sekarang, pembelajaran dengan daring, apa kau bisa dapatkan ini? Kau bisa lihat ini penerapan pembelajaran HOTS? Tapi sejauh ini Bu, menurut saya sepertinya bisa, tapi belum optimal.
Iya, yang bisa itu bagaimana? Kau punya keyakinan bisa itu bagaimana? Nah, jadi yang baru saya pikirkan Ibu, contohnya kan sekarang gini hanya melalui HP atau Zoom. Jadi contohnya saya buatkan kelompok kecil. Misalnya dalam satu pertemuan itu misalnya 3 atau sampai 5 orang. Jadi kau yang bikin kelompok kecil ini ceritanya. Ya Bu, misalnya saya membuat kelompok kecil untuk bagaimana Berarti kau ini mau menerapkan pembelajaran, kau mau mengajar, kau bilang kau mau bikin kelompok kecil? Iya Bu, maksudnya membuat kelompok kecil itu karena kan daring Bu, tidak bisa tatap langsung, tidak bisa ketemu secara langsung. Bentar, kau ini peneliti atau yang menerapkan? Kau punya posisi ini siapa? Posisi sebagai guru atau yang meneliti? So, tidak jelas kau punya posisi ini. Makanya saya ada tanya tadi, kau bilang tidak sebagai guru atau belum, tidak jelas. Nah sekarang kau bilang kau bikin kelompok kecil. Nah sekarang kau posisimu ini sebagai apa? Guru atau peneliti? Baru peneliti Bu. Baru kenapa kau bilang mau bikin kelompok kecil? Iya Bu, maksudnya saya itu mengganti untuk karena tidak tetap langsung kan Bu. Jadi yang baru saya rencanakan Bu, misalnya saya buatkan kelompok kecil itu misalnya melalui Zoom. Kemudian dalam Zoom itu ada siswa dan ada gurunya. Jadi kau yang bikin sendiri itu Zoom, kau di situ kau mau lihat guru, ada siswa, ada. Baru apa dorang mau dengar sama kau. Kau mau atur-atur guru di sana, mau kasih masuk di Zoom-nya kau. Nah, atau jangan ini atau kau ini tidak jelas mau meneliti. Entah kau posisinya sebagai apa, sebagai peneliti atau sebagai guru. Mau bikin kelompok-kelompok kecil, ada hak apa kau, ada wewenang apa kau mau bikin kelompok-kelompok kecil sama orang punya siswa? Kau kepala sekolah di situ. Kau kan cuma orang luar yang datang situ. Kenapa kau mau intervensi, mau bikin kelompok-kelompok kecil di sekolah situ? Ada hal apa? Apa wewenangmu? Apakah kau punya wewenang buat kelompok-kelompok kecil di situ? Tidak ada, kenal Bu. saja kau dorang belum tentu dorang kenal sama kau. Coba kasih lurus ngoni PP pemahaman ini. Ngoni ini sebagai peneliti atau sebagai guru nantinya? Tidak jelas. Peneliti. Baru kenapa mau pibekan kelompok-kelompok kecil? Ada wewenang ngoni mau atur-atur yang di sekolah. Nah ini yang ngoni tidak jelas, yang ngoni mau meneliti ini ngoni tidak jelas ngoni pe posisi apa. Ngoni pe posisi itu peneliti, bukan mau atur-atur yang di sekolah. Ngoni itu hanya melihat, meneropong, mengamati apa yang terjadi, dan itulah yang ngoni deskripsikan. Bukan ngoni mau baku campur tangan, mau intervensi di sana, mau bikin kelompok kecil, mau mengajar. Ada hal apa ngoni? Mau pikir datang ke sana di sekolah, atur-atur yang di sana? Kenapa saya bikin begini? Supaya ngoni paham apa yang ngoni mau bikin di sekolah. Itu paling banyak yang saya uji di ujian skripsi itu bingung-bingung. Tidak tahu orang yang meneliti atau tidak, orang yang babekeng atau tidak. Orang bingung. Baru saya mau tanya apa yang ngoni bikin di sana di lokasi penelitian, bingung. Tidak tahu apa yang orang, tidak ada yang orang jawab. Bingung apa yang orang mau jawab. Berarti orang tidak meneliti. Nah, makanya ngoni saya mau backing begini supaya ngoni paham apa yang ngoni mau backing. Ngoni
posisi ini sebagai apa sebenarnya? Nah, sekarang Rostin, apa yang kamu teliti sebenarnya ini Rostin? Oke, kamu teliti penerapan HOTS. Bagaimana caranya kamu meneliti untuk penerapan HOTS ini bagaimana? Dan kenapa kau ambil di SMP Negeri 1? Apa pertimbangannya? Jangan jawab pertimbangan karena dekat dengan bisa dilewati, jaraknya dekat, bukan itu. Itu bukan jawaban ilmiah itu. Sekarang saya mau tanya, bagaimana kau mau meneliti tentang penerapan HOTS ini? Dan yang berikut, kenapa kau ambil di SMP Negeri 1 Limboto? Ada apa di SMP Negeri 1 Limboto? Nah, coba jawab Rastin. Oh iya Bu, jadi saya ambil di SMP 1 Limboto karena lagi-lagi senior saya bilang Bu, katanya dia pernah turun penelitian di situ. Kemudian tingkat berpikir mereka itu masih kurang. Jadi katanya tidak ada salahnya kalau misalnya saya turun di sekolah itu Bu. Sekarang kalau tingkat berpikirnya masih kurang, berarti kan sudah ada di jawaban. Ngapain kamu lihat dia punya penerapan HOTS? HOTS itu kan berpikir tingkat tinggi, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Setahu-tahu di situ tidak ada begitu. Apalagi yang kamu teliti. Sekarang kau sudah dapat gambaran. Baru apa yang kamu teliti lagi? Yang kamu lihat apa sebenarnya? Jadi walaupun Bu walaupun senior saya bilang bahwa tingkat berpikir mereka masih rendah, saya tetap meneliti di situ Bu, karena saya punya judul Bu, meneliti dia punya tingkat berpikir mereka. Bisa jadi setelah saya teliti tingkat berpikir mereka, saya bisa tahu bagaimana nantinya insya Allah meningkatkan tingkat berpikir mereka, Bu. Oh, berarti kau meningkatkan tingkat berpikir mereka, berarti Ngana mau jadi mengajar di sana, mau kasih tinggi orang punya tingkat berpikir. Lihat Indra sudah tawa. Berarti lagi-lagi Indra dia yang mau pi mengajar, Indra. Ti Rostin yang mau pi mengajar dan dia mau kasih tinggi orang tingkat berpikir. Begitu kata senior. Oh, hebat sekali kau punya senior itu, Am. Bisa mengerahkan dan mematahkan. Kenapa tidak suruh bimbing sama kau punya senior saja? Indra, bukan begitu Indra. Lagi-lagi ti Rostin yang mau pikasi tinggi orang punya tingkat berpikir jadi tingkat tinggi, Indra? Tidak Bu. Tidak. Nah, jadi sekarang kau punya senior bilang begitu. Sudah ada gambaran. Baru kau memaksa di situ dan kau bilang siapa tahu dengan meneliti kau bisa meningkatkan tingkat berpikir, keterampilan tingkat berpikir mereka. Baru bagaimana? Berarti kau bukan meneliti, mau jadi guru di sana. Coba tanya Pak kakak senior, apakah meneliti itu mau jadi guru di situ? Siapa tahu senior itu waktu dia ada meneliti dia jadi guru di situ. PPL kayaknya Ibu. Hah? Kayaknya senior yang ada PPL itu Ibu. Jangan-jangan di senior itu dia meneliti begitu juga dia mau jadi ini dia jadi mau menerapkan. Sekarang mau di posisi ini peneliti atau peneliti atau guru yang mau menerapkan? Peneliti. Kami dulu Ngoni punya posisi ini sebenarnya apa? Nah, ini sengaja saya mau bikin begini Ngoni, supaya Ngoni itu betul-betul tahu Ngoni ini apa yang Ngoni mau bikin. Bagaimana nantinya Ngoni di lokasi. Kalau Ngoni tahu ini saja masih bingung Ngoni peju dulu Ngoni pe jawaban masih sepertinya Ngoni yang mau piba menerapkan. Ngoni ini peneliti.
bukan yang menerapkan. Yang menerapkan itu guru. Ngoni hanya melihat, memantau, mengobservasi. Sekarang Rosin, kau bilang kata senior. Nah, ini senior lagi. Ini senior, ini kasih racun ini sama Ngoni. Dia bilang di situ tidak ada pembelajarannya, tidak HOTS, ya mungkin LOTS atau MOTS. Kan itu padanannya kan? Nah, sekarang kenapa lagi kamu meneliti itu? Kau jawab tadi, kau yang siapa tahu dengan kau meneliti, kau bisa meningkatkan. Aduh, berarti kau lebih mengajar di sana, Dang. Jadi Rosin, bagaimana? Saya ini cuma mau ini dulu kasih putar-putar bagian supaya Ngoni paham betul. Apa yang Ngoni mau backing? Ini Marcella, jangan cuma yang lain, jangan cuma sibuk dengan coba pahami apa yang saya mau jelaskan pas satu orang itu untuk semua. Supaya Ngoni paham. Jadi Rosin, apa yang Anda mau lihat di sana, Rosin? Nah, biasanya ini orang meneliti yang tadinya tidak ada, jadi ada ketika dia meneliti. Misalnya, pertama, kenapa dia meneliti di situ? Karena di situ itu bla 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 bla. Padahalnya setelah sudah diturun penelitian, ya sudah jadi bagus semua. Wawancara dengan guru sudah jadi bertentangan dengan apa yang diteliti di penelitian awal. Bertentangan dengan apa yang digambarkan di latar belakang. Latar belakang itu kan gambaran, kenapa ini diangkat. Iya toh? Nah, akhirnya setelah bermasalah di latar belakang, ketika turun dan mendapat data sudah tidak bermasalah lagi. Kan lucu. Harusnya mau ditahu kenapa itu masalah ada. Kenapa itu, supaya itu jadi gambaran buat sekolah. Oh, ini kenapa masalahnya ini karena ini. Justru dengan mengikuti penelitian itu bermanfaat bagi mereka. Mereka dapat informasi bagaimana keadaan sekolah mereka, bagaimana keadaan pendidik mereka, bagaimana keadaan peserta didik mereka, bagaimana keadaan sarana prasarana mereka, bagaimana keadaan kurikulum mereka. Nah, itu fungsinya. Anda mau lakukan penelitian di situ. Nah, sekarang penerapan HOTS. Nah, Ngoni hanya melihat bagaimana penerapan, adakah penerapan HOTS di sekolah itu? Kalau tidak, kenapa? Guru-gurunya kenapa tidak menerapkan HOTS? Ya, mungkin ya guru-gurunya tidak ada wawasan tentang pembelajaran yang harusnya. Pembelajaran yang efektif, efisien, mereka tidak punya wawasan. Mungkin kenapa tidak punya wawasan? Karena tidak ikut pelatihan, pengembangan guru, atau tidak ada supervisi, misalnya tidak ada pembinaan dari kepala sekolah, tidak ada ikut dalam kegiatan kerja guru atau kegiatan yang melibatkan guru. Nah, biasanya kan begitu. Itu yang mau cari tahu, dan itu sebagai masukan kepada sekolah. Nah, sekarang kan yang kau mau lihat, Rastin, bukan yang kau mau ketika itu tadinya tidak ada pembelajaran HOTS, tidak ada pembelajaran HOTS, baru ketika kau meneliti semua jadi ada pembelajaran HOTS, bukan begitu. Ya Bu, maaf salah Bu. Maaf, salah. Harusnya yang kau melihat pembelajaran di SMP Negeri 1 itu ada penerapan HOTS-nya atau tidak. Kalau tidak, kenapa? Kenapa? Berarti ada masalah mungkin dengan guru-guru yang tidak ada pembinaan, atau mungkin tidak ada supervisi, atau ada supervisi tapi tidak ada tindak lanjutnya, atau guru-gurunya tidak mengikuti pelatihan atau apa. Nah, ya, itu kan dia punya kendala di situ. Nah, sekarang saya mau tanya, kau meneliti penerapan HOTS live, online atau offline? Rencana offline, Bu. Offline. Kau yakin bisa offline? Makanya saya tanya, kenapa kau meneliti di SMP Negeri 1?
Kenapa kau meneliti di SMP Negeri 1? Kalau kau bilang offline. Kau yakin bisa melaksanakan penelitian ini di SMP Negeri 1 secara offline? Tidak, Bu, belum yakin. Baru, ya Allah. Baru. Coba, saya mau tanya. Dasar ketidakyakinanmu itu apa? Karena masih masih PPKM. Iya, karena masih daring. Itu DP jawaban betul. Bukan PPKM, karena masih online. Tapi kenapa kau jawab tadi offline? Kau jawab kan tadi secara offline kau mau meneliti toh? Yang kamu lihat kan DP pembelajaran. Nah, kalau meneliti pembelajaran itu kan interaksi antara guru dan siswa. Berarti ada siswa, ada guru. Nah, kau jawab tadi offline. Makanya saya tanya, yakin? Dan kenapa kau meneliti di SMP Negeri 1? Itu berarti, apakah kau bisa meneliti di SMP Negeri 1 dalam keadaan seperti ini kondisinya? Bukan jawabannya PPKM. Coba apa kepanjangan dari PPKM? Kalau jawabannya PPKM. Apa kepanjangan PPKM? Apa itu jawaban PPKM? Apakah PPKM itu cocok di pembelajaran? PPKM itu pembatasan apa? PPKM. Pembatasan kegiatan masyarakat. Apa yang satu? Jadi kegiatan di situ bukan berarti jadi PPKM, kan PPKM dari dulu itu. Nah, sekarang oke lah. Kan masih ada pembatasan. Kau yakin di SMP Negeri 1 kau bisa live? Bisa offline? Coba dasarnya kau ambil SMP Negeri 1 itu apa? Apa, Rastin? Sekarang saya mau tanya, SMP Negeri 1 itu dia offline atau online? Masih online. Kenapa kau jawab tadi kau meneliti secara offline? Apa yang kau mau lihat? Pembelajaran yang mana kau lihat? Adakah guru dengan siswa di dalam kelas? Kan yang kau mau lihat ini penerapan pembelajaran, tuh berarti pembelajaran interaksi guru dengan siswa. Coba, kau bilang Pak Rajak bilang bagus itu di mana DP bagus? Kau paham dengan Pak Rajak bilang bagus? Nah, ternyata kau tidak paham apa yang maksudnya Pak Rajak bilang bagus. Ini bagus kalau kau melihat penerapan ini misalnya secara online. Berarti kau bisa menghubungi kepala sekolah, guru-guru, dan kau bisa melihat secara online. Ketika pembelajaran Zoom, kau masuk di situ. Sebagai pengamat, sebagai observer. Dan kau lihat, adakah penerapan oleh HOTS di pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di Zoom itu, di daring itu. Itu yang kamu lihat. Nanti persoalan wawancara juga lewat WA, dengan guru, dengan siswa, bisa. Nah, ini ternyata Ngoni tidak paham. Itu yang saya bilang, Ngoni tidak paham apa yang Ngoni mau akan lakukan. Mau jawab kamari saya yang menerapkan, saya yang mau jadi guru, siapa tahu saya bisa meningkatkan. Lucu itu. Hal yang lucu.
Jadi so paham ini semua, oi. Semua, bukan cuma Rastin, semua. Paham, Bu. Paham. Apa yang Uni paham? Hah? Apa yang Uni paham? Semua so paham ini maksud meneliti? Iya, Bu. Jangan bingung-bingung lagi. Nah, dengan begini kan Ngoni tahu, Ngoni pe posisi bagaimana. Ngoni mau apa. Jadi Ngoni pe posisi itu, kalau penelitian kualitatif semua, Ngoni pe posisi itu peneliti. Bukan yang menerapkan. Peneliti itu hanya melihat keadaan sebagai pengamat dan mendeskripsikan apa hasil pengamatannya. Tapi harus jelas dulu. Apa yang Ngoni mau pergi teliti, apa yang Ngoni mau pergi lihat, apa yang Ngoni mau pergi cari. Harus jelas dulu. Nah, makanya Ngoni harus paham dulu variabel-variabel yang Ngoni bikin ini. Oke? Nah, jadi saya paham toh? Nah, sekarang, kalau so paham apa yang Ngoni mau bikin, coba lihat Ngoni punya variabel. Di judul itu ada variabel X, ada variabel Y. Baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Sama, ada variabel. Nah, dari variabel itu, mana yang Ngoni mau jadikan fokus? Nah, sekarang saya mau kasih contoh Rastin. Reja, sebentar kau punya Reja. Rastin, mana Rastin? Iya, Bu. Nah, sekarang yang kau mau jadi fokus ini di penerapan hostnya atau kecerdasan siswanya? Ini lagi, ini belum ini dari judul ini, penerapan pembelajaran terhadap kecerdasan siswa. Bagaimana itu penerapan host terhadap kecerdasan siswa? Ini judulnya masih rancu lagi. Ini harus dirubah. Nah, coba Rastin. Nah, coba kau rubah dulu kau punya judul ini. Kalau mana Rastin? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, oke. Jadi yang kau mau lihat kan penerapan host kan? Nah, tadi saya sudah kasih gambaran. Kau meneliti offline atau online? Yang saya kasih gambaran tadi. Online atau offline? Online, Bu. Nah, berarti kau rubah. Coba kalau kau merubah kau pe judul jadi bagaimana? Siapa yang baca ceritain sejarah? Siapa yang baca cerita ini sejarah? Oke, Rastin? Masih kau mau lihat terhadap kecerdasan siswa? Yang kau mau lihatnya kecerdasan siswa yang bagaimana? Coba saya kan sudah gambaran tadi toh, penerapan pembelajaran, bukan penerapan pembelajaran, bukan pembelajaran di sini, penerapan coba kau rubah judulnya Rastin. Menurut saya, Bu, kalau misalnya dirubah dengan kondisi sekarang menjadi penerapan pembelajaran higher order thinking terhadap kecerdasan siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan berarti tidak ada perubahan. Belum, Ibu, dan budi pekerti di masa pandemi. Di masa pandemi baru di mana lagi itu? Mau di seluruh Indonesia, tidak ada pembatasan lokasi. Berarti tidak ada perubahan ini. Kamu mau lihat kecerdasan siswa bagaimana? Terlalu panjang lebar lagi. Terhadap kecerdasan siswa.
Kamu lihat bagaimana itu kecerdasan siswa? Kamu coba tolak ukur kecerdasan siswa apa? Kau bisa mengukur kecerdasan siswa? Apakah dengan kau melihat penerapan HOTS ini kau sudah bisa lihat kecerdasan siswa? Belum, Bu. Nah, baru kenapa judulnya ada terhadap kecerdasan siswa? Berarti kan pengaruh. Pengaruh HOTS terhadap kecerdasan siswa. Kalau bicara terhadap kecerdasan siswa berarti pengaruh penerapan HOTS. Nah, sekarang saya mau tanya, nanti saya mau luruskan. Apa kau maksud? Maksudnya maksud penelitian ini kemana? Menurut kau bagaimana? Saya bisa luruskan. Kemana arah penelitianmu? Apa yang kau inginkan di penelitian ini? Bagaimana penerapan pembelajaran berpikir tingkat tinggi, Bu, di sekolah tersebut. Terus? Nah, jadi yang kau mau cari bagaimana penerapannya, toh? Nah, sekarang kau mau penerapannya di mana? Nih, model daring atau luring? Yang offline atau online? Yang model online atau offline? Online, Bu. Nah, online. Nah, berarti jangan kau bilang terhadap masih bertahan di kecerdasan. Kau bisa ukur? Kau bisa ukur itu kecerdasan siswa? Kau yakin? Jadi penerapan high order thinking skill. Kau bilang tadi kau salah tidak ada skillnya. Baru tetap kau tidak sebut-sebut skillnya. Nah, Rastin. Ya, Bu. Nah, coba kau sebut dulu satu kali. Kau punya judul apa? Penerapan pembelajaran higher order thinking terhadap kecerdasan siswa pada mata pelajaran. Kau ini ada talinya. Marah polis saya. Kenapa, Bu? Ada talinya kau. Berarti kau tidak dengar yang saya bilang tadi. Rama. Rahmawati, coba bilang apa yang saya ada bilang pada dia tadi. Bu, kau tidak dengar yang saya ada bilang tadi. Coba apa yang hilang itu dari yang kau ada baca tadi. Kau bilang kau hilap. Kau tidak sebut, baru mau suruh sebut lagi tetap begitu. Oh ya, Bu, penerapannya Ibu dihilangkan. Coba kau baca kau punya judul. Penerapan pembelajaran higher order thinking terhadap kecerdasan siswa. Apa yang hilang di situ? Kecerdasan, Bu. Ya Allah. Coba kasih lengkap itu yang kau coba ulang. Apa yang hilang itu di kata tadi? Penerapan pembelajaran higher order thinking terhadap kecerdasan. Coba kau buka Google, betul tidak itu kau punya judul itu? Saya ulang-ulang tadi kau minta maaf, iya Bu, saya tidak dapat ini itu. Saya keliru. Baru kau keliru di mana? Skill itu. Kenapa diam? Ya tidak saya suruh buka suara kau. Ini kau peta
salingnya ini di mana? Ulang-ulang itu. Coba kau Indra. Problematika guru PAI yang mana yang kamu teliti? Guru yang ada di Mandua Kabupaten Ibu. Iya, saya tahu. Apa yang kamu teliti di situ? DP masalah ketika pembelajaran daring Ibu. Iya, semua tahu. Ada masalah semua di ini ada masalah. Apa yang kamu teliti di masalah itu? Coba kau identifikasi masalah apa saja. Sehingga kau bisa angkat ini. Ini Ngoni itu tidak menggunakan Ngoni pulpen, tangan bergerak. Orang lain kalau dijelaskan Ngoni catat, Ngoni rubah. Ini mau tidak ada Ngoni tangan mau bergerak, mau pegang itu pulpen, mau ganti-ganti. Ini yang selek sama Ngoni. Makanya saya mau jadi mana? Seulang-ulang itu karena Ngoni tidak mau langsung mau coret-coret ke sana itu di deskripsi di proposal Pak Ngoni. Akhirnya saya mau tanya kamar ulang, tidak ada yang mau jadi betul. Itu Ngoni tangan tidak mau pegang pulpen. Satu-satu tidak mau pegang pulpen Ngoni. Tidak bawa pulpen. Aduh. Semua tidak ada yang bawa pulpen yang mau catat-catat. Ada Bu, ada. Anda baru kenapa dari tadi itu saya ada bilang ulang-ulang. Kau sudah juga sama ngaku hilap. Baru mau tanya ulang tidak ada yang betul. Bagaimana kalau di pulpen ada bagara? Nah, coba Ngana Indra, kenapa Ngana mau mengangkat ini? Identifikasi masalahnya apa? Apa yang Anda dapat itu di penelitian awal? Sulitnya penyediaan kuota dengan koneksi internet tidak stabil, Ibu. Lalu? Cuma itu? Iya. Begitu tidak usah meneliti. Kalau tidak ada kuota kan tidak jadi pembelajaran daring. Apakah hanya itu yang kamu lihat? Oh, pemahaman siswa kurang, Ibu. Nah, apa lagi? Kurangnya adab dalam. Siapa yang jadi malaikat likau itu? Yang di dekat pakau itu malaikat pencabut nyawa itu siapa? Siapa itu yang dekat pakau? Tidak ada, Ibu. Hah? Berarti bos setan itu yang di pinggir panganan bilang tidak ada? Hah? Siapa itu yang di samping pakau? Soalnya saya mau ditampa makan, Ibu. Kau ini memang tadi kemarin kau di takjiah, ini lagi di tanpa makan. Memang kau ini. Iya, habis mengajar di ini, Ibu, di rumah tapis. Dia baru pulang juga ini, baru ada basingga. Nah, sekarang kau punya masalah cuman itu, cuma persoalan kuota. Kalau kuota berarti tidak usah meneliti. Kalau tidak ada kuota kan tidak terjadi pembelajaran daring. Tahu-tahu tidak ada kuota kan berarti tidak jadi DP daring. Berarti sudah jelas, sudah terjawab. Apalagi yang kau mau jawab? Sekarang saya mau tanya, ini problemnya guru PAI, atau problemnya siswa? Guru PAI, Bu. Nah, kalau begitu apa DP masalah-masalah? Gambaran masalahnya apa? Itu yang pertama itu kurangnya perhatian dari siswa atau adab, Ibu, adab dalam pembelajaran daring. Kemudian sulitnya penyediaan kuota yang
sulitnya penyediaan kuota, baru ada kala jaringan tidak stabil, Ibu. Udah cuma itu. Berarti tidak usah meneliti kalau begitu. Apa yang urgen? Apa yang urgen? Kalau cuma kuota, jelas kalau kuota tidak ada, tidak bisa terjadi pembelajaran daring. Terlalu rendah itu dia punya ini. Dia punya alasan. Coba, guru PAI dibandingkan dengan guru-guru yang lain, guru PAI ini bertanggung jawab apa? Menerapkan akhlak yang baik untuk siswa itu. Terus? Apa lagi? Baru Apa lagi? mengajarkan tentang agama Islam. Itu karena malaikatmu itu yang ada jawab kamari sehingga tidak betul, tidak jelas, Tidak fokus. tidak tahu menerapkan ajaran Islam yang mana. Ini kau tidak tahu apa yang kau mau teliti. Itu problem guru PAI itu apa? Makanya saya so pancing. Apa sebenarnya tanggung jawab guru PAI dibandingkan dengan guru-guru yang lain? Kemudian bagaimana problematikanya? Ketika dia mengajar daring atau ketika mana yang lebih banyak problem? Ketika mengajar daring atau luring? Ketika mengajar berarti kau ini Bekeng ini, kau mau meneliti ini tidak berangkat dari masalah yang ada. Tentu senior kasih lagi. Cuma senior kasih lagi. Tidak. Tidak jelas apa yang kau mau teliti. Cuma kuota, tahu alasan terlalu rendah itu kalau cuma persoalan kuota. Yang lebih urgen apa sebenarnya? Masalah guru PAI ketika pembelajaran daring itu dia masalah utama apa? Itu pembentukan karakter siswa, Ibu. Ya. Jadi karakter siswa. Dan kemudian sulitnya guru sulitnya guru memberikan pembelajaran karena banyak murid-murid tidak fokus. Sekarang saya mau tanya, pembelajaran daring itu fokus pada pengembangan kognitif, pengembangan sikap, atau keterampilan? Pengembangan sikap. Berarti tidak ada masalah guru PAI kalau begitu. Saya mau tanya, pembelajaran daring itu dia lebih kepada pengembangan yang mana? Sikap, pengetahuan, atau keterampilan? Semua, Ibu. Oh, semua, Berarti tidak ada masalah guru, Dang. Kalau begitu tidak ada masalah. Apa itu masalah? Kalau begitu apa itu masalah? Kalau begitu tidak ada masalah tuh? Indra? Ada lebih masalah, Ibu. Nah, jadi lebih masalah apa? Kalau dia pengembangannya setiga ranah, apa dia masalah kalau begitu? Tidak ada masalah tuh? Baru kenapa mau diangkat? Itu kadang kau tidak paham lagi apa yang kau mau teliti. Lagi-lagi mungkin cuma senior ada kasih. Cuma senior ada kasih tuh ini judul? Tidak.
Berarti kau tidak paham apa yang urgen di judul ini. Kau tidak berangkat dari masalah sebenarnya, cuma senior ada kasih ini ke judul. Aku tidak paham apa yang mau teliti. Kalau cuma persoalan kuota itu tidak. Makanya saya pancing kamari tadi. Apakah dalam pembelajaran daring, dalam pembelajaran daring itu DP pengembangan di mana? Yang sekarang yang kau lihat itu pengembangannya di mana? Di kognitif kah, di sikap kah, atau di keterampilan? Kau bilang ketiga-tiganya, berarti kan tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Berarti tidak ada problem guru PAI kalau begitu. Karena ketiga-tiganya bisa dikembangkan. Tuh? Berarti tidak ada masalah, toh? Kau pikir lagi itu. Oke. Strategi guru pendidikan agama Islam. Ini Suganti ya? Ramawati? Iya Bu, saya ganti Bu. Iya, Jadi? Bu, ya. Jadi kau ganti apa, Ramawati? Ibu bilang tadi mau sama dengan Marcella punya Bu, jadi saya mau ganti ulang lagi Bu. Oh, lagi mau cari deh pengganti. Lagi Iya, mau Bu. cari pengganti. Oke. Hairul juga belum ada inspirasi, Hairul. Di siapa? Manajemen kelas. Carmila. Jadi Carmila jadi bagaimana kau punya Carmila? Jadi judul saya Ibu jadi efektivitas guru dalam mengelola pembelajaran daring pada hasil belajar PAI dan budi pekerti di kelas 9. Ulang-ulang. Efektivitas guru dalam mengelola pembelajaran daring Ibu pada hasil belajar PAI. Dulu, yang efektif ini siapa? Guru. Yang efektivitas yang harusnya efektif ini guru atau pembelajaran daring? Guru dalam mengelola pembelajaran daring. Kok guru efektif dalam pembelajaran daring? Ini karena mempertahankan efektivitas, akhirnya penggunaan efektivitas tidak sesuai. Jangan selalu mempertahankan yang tidak sesuai. Ini karena kau mempertahankan efektivitas, akhirnya jadi efektivitas guru. Loh, siapa sebenarnya yang efektif? Guru atau pengelolaan pembelajarannya yang efektif? Pengelolaan pembelajaran. Jadi bagaimana itu pengelolaan pembelajaran yang efektif? Apakah Anda yakin bahwa pengelolaan pembelajaran itu bisa efektif dalam proses pembelajaran daring? Karena mau mempertahankan kata efektivitas ini. Jadi bagaimana? Belum tahu Ibu. Jadi yang harusnya dilihat ke efektivitasnya apa? Guru atau pengelolaan pembelajarannya? Pengelolaan pembelajaran. Nah, itu coba formulasi dari kalimat. Ya, Ibu. Ya Ibu, lagi mau perbaiki. Berarti kalau kau bicara pengolahan pembelajaran pada
Jadi kau harus, ini DP teknik penelitiannya. Ini nanti kau masuk di Zoom-nya guru-guru ketika mengajar. Iya, Ibu. Karena kamu mau lihat dia di pengolahan pembelajaran, toh? Pengolahan pembelajaran itu bagaimana dia penyampaian pembelajaran. Apa media yang dia gunakan, apa metode yang dia gunakan, apa strategi pembelajaran yang dia gunakan. Ada enggak itu dalam proses pembelajaran daring? Karena kau bicara tentang pengolahan pengajaran. Jadi pengolahan kalau kamu mau pertahankan efektivitas, silakan efektivitas pengolahan pembelajaran pada model pembelajaran daring. Di mana? Jadi yang kamu mau lihat bagaimana DP pengolahan pembelajaran dalam model pembelajaran daring. Atau tidak usah efektivitas, pengolahan pembelajaran pada model pembelajaran daring di SMP atau pada pengolahan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dalam, saya maksud dari pembelajaran kasih keluar pengolahan pengajaran pada model pengolahan pengajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada model pembelajaran daring di mana. Nah, jadi yang kau mau lihat, jadi DP cara meneliti, kau jadi koordinasi, konfirmasi dengan kepala sekolah dengan guru. Jadi ketika ada guru masuk di Zoom, kau juga masuk di Zoom. Jadi kau mengamati bagaimana DP proses. Ada apa yang digunakan oleh guru, bagaimana menyampaikan pembelajarannya. Itu yang kau mau lihat. Iya, Bu. Oke. Ini yang di Marcella belum jelas, Marcella ya. Nah, kembali ke Merlin. Nah, jadi bagaimana Merlin? Merlin. Sudah apa itu? Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam, nilai-nilai pendidikan Islam, dan nilai-nilai Islam? Apa itu beda? Nilai-nilai pendidikan agama Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani menurut ajaran agama Islam. Dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih. Nah, kalau nilai-nilai pendidikan Islam? Suatu seperangkat keyakinan atau perasaan dalam diri manusia yang sesuai dengan norma dan ajaran Islam. Terus kalau nilai-nilai Islam? Kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupan di dunia. Oke, dari ketiga pengertian itu mana yang cocok dengan kau punya, yang cocok dengan adat pernikahan ini? Yang tiga pengertian itu, mana yang cocok dengan adat pernikahan? Nilai-nilai pendidikan Islam. Kenapa cocok nilai-nilai pendidikan Islam? Karena pendidikan Islam itu suatu seperangkat keyakinan atau perasaan dalam diri manusia yang sesuai dengan norma dan ajaran. Berarti adat pernikahan itu keyakinan ya? Ya. Nah, berarti jadi adat pernikahan itu budaya. Hudoi kau ini hudoi Gorontalo? Ya, Ibu. Nah, orang Gorontalo kau? Ya. Oke. Jadi adat itu budaya, nah. Dia bukan agama. Makanya saya seulang-ulang sama kau. Makanya saya arahkan kau cari di Google itu. Apa DP? Dia punya beda nilai-nilai pendidikan agama Islam, nilai-nilai pendidikan Islam, dan nilai-nilai Islam. Beda itu. Nah, sekarang ketika kau dapat DP jawaban.
Jadi adat itu bukan agama, Nak. Itu budaya. Nah, budaya itu dilaksanakan sesuai dengan keyakinan. Yang melaksanakan siapa? Orang Islam. Berarti dia ada keyakinan bahwa itu sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Jadi bukan agama. Adat itu bukan agama, dia budaya, tapi di dalam budaya itu ada nilai-nilai pendidikan Islamnya. Paham? Jadi kalau Ya. begitu kau punya judul jadi bagaimana? Jadi nilai-nilai pendidikan Islam pada adat Iya. pernikahan. Ya, jadi yang kamu lihat adalah nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam adat pernikahan di Kabupaten Bualem. Itu. Ya. Jadi saya pemodel Mbak Bimbing begitu. Saya tidak mau bilang langsung DP jawaban. Kalau bilang langsung jawaban, Ngoni tidak berpikir. Jadi adat itu bukan agama ya. Sekali lagi itu bukan agama, tapi dia budaya. Tapi budaya itu ada nilai-nilai pendidikan Islam. Jadi nilai-nilai pendidikan Islamnya. Misalnya kau bilang hantaran. Coba nilai-nilai pendidikan Islam di hantaran itu apa? Apa arti hantaran? Apa arti hantaran? Hantaran itu mahar. Apakah coba kalau dia mahar, hantaran apa saja itu yang masuk di hantaran? Kalau di Gorontalo hantaran itu yang mana? Seperti buah-buahan, Ibu. Nah, sekarang buah-buahan itu mahar. Kau bilang hantaran tadi mahar, berarti buah-buahan itu mahar. Hantaran itu persyaratan yang harus dibawa oleh pihak laki-laki, Ibu. Iya, yang mana itu hantaran? Seperti buah-buahan. Nah, buah-buahan itu termasuk mahar. Nah, ini lagi tidak jelas toh? Nah, tidak paham lagi kau. Ada dia simbol-simbol itu, nah. Jadi hantaran itu bukan mahar, mahar lain. Nah, coba kalau aku nikahkan Reja dengan Merlin Hudoi dengan mahar. Nah, coba apa? Dengan mahar buah pepaya 2 buah, buah nangka 1 buah, pohon kelapa begitu. Begitu. Oh, tidak, Ibu. Nah, berarti buah-buah itu mahar. Kalau mahar berarti aku nikahkan Reja Prasetya bin Jui dengan anaknya Merlin binti Hudoi dengan mahar pepaya 2 biji, nangka 1 biji, kelapa 2 pohon. Begitu. Kalau dia disebut mahar. Mahar itu yang mana? Dengan mahar. Nah, ini kau tidak jelas lagi ya. Harus jelas itu. Itu saya suka kasih contoh. Mahar itu kayak uang Ibu yang dibawa laki-laki. Jadi kau punya penyebutan mahar itu yang keliru. Kau bilang hantaran itu mahar. Hantaran itu bukan mahar, no. Ya. Nah, di hantaran itu ada dia punya arti-arti. Kenapa dia harus bawa pohon kelapa? Kenapa tunas kelapa? Kenapa dia harus bawa buah-buah? Itu ada simbol-simbolnya itu. Dari situ ada nilai-nilai itu. Apakah simbol-simbol itu sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam? Apa maksud dari simbol-simbol itu? Apa maksud ketika diantarkan tunas kelapa? Apa maksudnya? Nah, itu dari simbol-simbol itu. Apa sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam? Itu yang kau melihat. Adat kan? Nah, itu kan membawa buah-buahan sebagai hantaran itu kan adat Gorontalo juga. Nah, apa dia nilai-nilai pendidikan Islam di situ? Apa artinya? Sekarang
Nah, Reja, so masuk sama kau ini Reja. Nah, sekarang ketika ini kan judul dulu baru ada masalah. Makanya kenapa saya ada tanya, ini berangkatnya dari mana serta so ada judul ini? Apa DP masalah? Apa DP identifikasi masalah ketika Ngoni dapat di lokasi, apa yang Ngoni lihat di situ? Itu yang saya lihat. Jadi di latar belakang itu, latar belakang namanya saja latar belakang, yang melatar belakangi masalah itu apa? Berarti ada identifikasi masalah. Nah, di latar belakang itu ada identifikasi masalah. Kenapa judul ini ada? Kenapa masalah ini ada? Jadi masalah dulu baru judul. Nah, masalah itu diformulasikan dalam bentuk judul. Jadi bukan judul dulu. Kalau Ngoni kan senior kasih judul dulu toh, sehingga judul tidak sesuai dengan masalah di lokasi. Senior bilang, senior kasih. Senior cuma kasih judul. Tapi judul tidak sesuai. Apakah judul itu sesuai dengan yang di lokasi? Karena judul tidak berangkat dari masalah. Itu kesalahan fatal. Ini masalahnya judul. Jadi Ngoni biasanya cuma dapat judul dulu, baru masalah. Harusnya masalah dulu, judul baru judul. Judul itu adalah formulasi dari masalah yang mau diangkat. Jadi bukan judul duluan. Nah, Ngoni kan cuma senior kasih judul, Ulang-ulang itu senior kasih judul. Harusnya, makanya tadi saya tanya, saya kasih balik. Senior kasih judul. Tapi apakah kalau seperti itu di lokasi? Ternyata kan tidak sesuai karena cuma judul ya. Belum tentu judul yang dikasih sesuai dengan lokasi. Harusnya kalian ke lokasi dulu. Apa yang ada di lokasi? Inspirasinya apa? Inspirasinya apa yang mau teliti di lokasi itu? Sebenarnya bukan nanti senior mau kasih judul baru Ngoni ada judul. Ngoni pergi di satu tempat, Ngoni misalnya mau teliti di sekolah, Ngoni mau teliti tentang pembelajaran, Ngoni pergi lihat di situ apa yang mesti Ngoni mau teliti di pembelajaran itu dapat. Mau dapat. Ya, sekarang oke, jadi itu yang Ngoni taruh di latar belakang. Jadi jangan tak putar-putar Reja. Engkau punya, jadi mau buat latar belakang itu, dia sistem piramida terbalik. Dari umum dulu mengkerucut. Misalnya, bahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam dan budi pekerti. Nilai-nilai pendidikan Islam dan budi pekerti pada adat pernikahan. Jadi bahas, yang mana itu nilai-nilai pendidikan Islam? Bahas dulu itu secara umum, baru mengkerucut. Dalam nilai pendidikan Islam, itu juga ada dalam adat pernikahan. Mengkerucut lagi, seperti contoh di Kabupaten Bualemo, bla bla bla. Sudah semakin meruncing. Nah, toh? Jadi begitu bikin latar belakang. Jadi jangan Reja kau punya tak putar-putar. So di atas, so mulai meruncing, balik ulang di atas. Akhirnya dia latar belakang, so tidak tahu yang mana. Yang berikut jangan lupa, jangan tiba-tiba so tabrak di lokasi, bilang umum, masih gambaran umum, tiba-tiba so tabrak di lokasi atau langsung ada masalah. Lah, itu kan harus disinkronkan dengan kondisi di lapangan. Itu yang saya bilang, misalnya, yang mana itu nilai-nilai Islam, nilai-nilai pendidikan Islam itu yang mana? Ternyata nilai-nilai pendidikan Islam itu ada juga dalam adat pernikahan. Seperti contoh di adat pernikahan Gorontalo yang lebih spesifik pada adat pernikahan di Kabupaten Bualemo. Nah, sudah masuk Pak? Nah, sudah masuk, sudah mengkerucut dia, sudah mulai meruncing. Jadi jangan tak putar, so meruncing baru boleh balik ulang ke atas. Nah, macam oleh Reja itu seberapa lembar itu dan tidak ada dia punya titik temu. Jadi begitu mau bikin latar belakang. Nah, oke. Dari situ timbul masalah umum. Baru masalah difokuskan kemana. Nah, nanti so jelas DP masalah. Nah, ketika ada masalah, apa kira-kira teori yang Ngoni mau gunakan untuk membahas masalah itu? Ada masalah toh? Ya, Cara menanggulangi mengatasi masalah itu apa? Oke, atau ini kajian atau ini yang kita mau kaji. Berarti DP dasar teori itu yang mana? Nah, berarti misalnya
tentang bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dan budi pekerti pada adat pernikahan. Berarti yang Anda mau cari adalah teori tentang apa itu nilai-nilai pendidikan Islam. Yang bagaimana itu nilai-nilai pendidikan Islam. Jadi teorinya itu. Nah, yang berikut tentang adat pernikahan. Adat pernikahan di Gorontalo secara umum. Nah, bagaimana itu adat pernikahan? Adat-adat pernikahan itu apa? Nah, itu DP teori. Jadi mau lihat DP masalah apa, baru orang mau cari DP teori untuk membahas masalah itu. Paham? Jadi untuk semua ini ya. Ya, Bu. Jadi teori yang digunakan itu dijadikan landasan untuk membahas masalah. Jadi kalau penelitian kualitatif, jadi membahas masalah itu berdasarkan berlandaskan pada teori. Tetapi kalau kuantitatif, teorinya yang diuji. Apakah teori itu masih berlaku? Misalnya pengaruh nilai-nilai pendidikan Islam terhadap. Berarti apakah masih ada pengaruh nilai-nilai pendidikan Islam? Jangan-jangan tidak. Jadi yang dikaji adalah teorinya, kajian teori. Kalau dia penelitian kualitatif, teorinya dijadikan landasan berpikir. Landasan untuk membahas masalah yang kita angkat. Kalau kuantitatif, kita menguji teorinya. Masih berlaku enggak teorinya? Misalnya pengaruh nilai-nilai pendidikan Islam pada adat misalnya. Berarti masih adakah pengaruh nilai-nilai pendidikan Islam itu terhadap pernikahan misalnya? Jadi bab 2-nya kuantitatif, kajian teori, bab 2-nya kualitatif, landasan teori, itu bedanya. Oke, paham? Nah, jadi sesuaikan. Jadi tadi identifikasi di latar belakang ada identifikasi masalah, kemudian buat perancangan latar belakangnya dari model piramida terbalik. Nah, yang berikut teorinya, cari teori sesuai dengan apa masalah yang mau dibahas. Nah, yang berikut metodologinya. Metodologinya bagaimana? Bagaimana supaya penelitian ini bisa jalan? Tentu kita menggunakan metode, ilmu tentang cara. Nah, metodenya apa? Kita lihat dulu pendekatan yang kita gunakan dalam penelitian ini apa pendekatannya. Nah, baru ini tadi. Mana Indra? Indra, kau punya kualitatif Indra? DP metode apa kau bilang? Tanya jawab. Betul itu Indra? Tidak. Tanya jawab Indra? Nah, kalau metode penelitian kualitatif dia punya pengumpulan data menggunakan metode apa saja? Indra? Baru apa lagi? Terpasih dengan apa? Wawancara. Wawancara. Baru? Pasti wawancara, baru dokumentasi. Sekarang Carmila Manangin. Oh, Carmila kau masih ini Carmila. Penelitian kualitatif atau kuantitatif kau punya Carmila? Yang kemarin Ibu kuanti sekarang. Sekarang kuali. Reja kualitatif atau kuantitatif? Reja? Kuantitatif, Ibu. Kuantitatif. Metode, kau kan habis penelitian. Metode penelitian kuantitatif apa Reja? Metode pengumpulan data untuk penelitian kuantitatif apa? Survei, Ibu. Apa? Survei, Ibu. Bukan bahas di proposal itu, di seminar?
Oh, kau tidak baca catat? Ada Ibu. Hah? Ada Ibu. Apa? Tempat tinggal Ibu. Saya di kampung. Dapat tinggal bagaimana? Tempat tinggal di Ibu. Soalnya saya di kampung. Hah? Maksudnya? Apa yang dapat tinggal? Catatan. Hah? Catatan Ibu. Hah? Catatan Ibu dapat tinggal. Ih, biar nggak ada dapat tinggal. Coba, bagaimana caranya Ngana mengumpulkan data? Caranya mengumpulkan data dia pakai apa? Bagaimana caranya mengumpulkan data kalau penelitian kuantitatif? Menggunakan kuesioner. Hah? Menggunakan Areja. wawancara. Menggunakan? Kuesioner. Menggunakan apa? Kuesioner Ibu. Kuesioner baru? Cuma itu. Wawancara Ibu. Wawancara Siapa yang kamu wawancara? Berarti habis kamu menyebarkan kuesioner baru wawancara lagi. Reja. Reja, habis mau sebarkan kuesioner baru kamu wawancara lagi. tidak Ibu. Hah? Mohon maaf Ibu tidak belum. Reja, maksudnya? Hanya menyebarkan kuesioner Ibu. Baru berarti tidak wawancara lagi. Tidak Ibu. Hairul. Iya, Bu. Nanti Hairul ini mesti ada mana Hairul? Iya, Bu. Metode pengumpulan data untuk penelitian kuantitatif gimana Hairul? Metode pengumpulan data. Hah? Apa Hairul? Sambu berikan kuesioner kepada Hah? Apa? wawancara Ibu. Jadi kamu cuma mau wawancarai siapa kau di penelitian kuantitatif? Tanya sama gurunya dengan siswanya. Oh, baru mau kamu bikin bagaimana itu wawancara dengan guru dengan siswa itu kan mau olah bagaimana itu DP data. Tahu kan kuantitatif toh? Nah, ngana mau olah bagaimana itu? Yang mau kasih masuk di mesin cuci. Wawancara lo. Bukan wawancara. Ibu observasi. Jadi Melihat-lihat. kau apa yang kamu observasi itu baru kamu bikin bagaimana itu DP data hasil observasi. Tapi kau tidak paham itu. Kau belajar dulu. Isa seulang-ulang ada tanya. Ini kau berarti tidak ada talinga lagi tadi. Padahal saya ini kemarin lagi tadi Pak. Berarti kau tidak ada talinga. Ada apa kau ini ada tidur? Tidak Ibu. Ini kan kalau ini begini ini oke. Oi, kalau begini ini Uti mau jelaskan pas satu orang, tinggal yang lain jangan buat tidur. Dengar. Ini macam kau tadi barusan satu orang so jelas ke sana ini tiba sama kau dan tidak tahu ada tidur mana ini. Tidak Ibu, di sini putus-putus jaringannya hujan keras Ibu. Ada hubungan. Tadi so jelas lagi sampai Pak kau lagi blunder ulang. Tidak tahu itu hasil observasi kan mau olah bagaimana itu hasil observasi. Nah, mau kasih masuk di mesin cuci. Itu hasil observasi kan mau olah bagaimana dia. Saya talingan ini. Memang saya mau bilang begitu. Memang betul tidak ada talinga. Kalau ada talinga ada dapat dengar tadi. Carmila, coba jawab. Bantu jawab Pak dia, Carmila. Observasi boleh mau diolah, Carmila? Boleh mau olah mau jadi onde-onde? Carmila?
observasi. Tidak, Ibu. Jadi, betul dia jawaban itu. Betul ya jawaban Carmila? Hairul jawaban itu betul. Penelitian kuantitatif dia mau pakai observasi itu betul. Berarti Carmila juga tidak ada talinya. Tadi ada bicara lagi sebelum dorang ini. Tadi saya ada bahas apa tadi sama coba Rahmawati. Rahmawati Batalipu. Betul Hairul jawaban itu penelitian kuantitatif mau pakai observasi. Betul? Berarti ini tidak ada talinya satu-satu. Indra, kayak banget kesempatan ada kamera Indra. Indra, betul itu Hairul ada jawab itu? Penelitian kuantitatif mau pakai observasi? Itu tidak tahu juga Ibu. Berarti tidak ada telinga lagi. Berarti sama ini ada tidur. Tidak tidur Ibu. Cuman karena peran penelitian kan tidak sama. Bukan persoalan penelitian tidak sama. Ini saya mau paham, mau kasih beda Ngoni. Supaya Ngoni bisa bedakan itu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Apa beda di metodologinya? Baru ada bicara kesana intereja, saya Ngoni ada tidur semua. Menggunakan kuesioner Ibu. Baru kenapa ada tanya sama kau? Betul itu Hairul mau pakai observasi? Tidak. Tadi baru kenapa kau ada jawab malintang-malintang? Berarti ini tidak ada perhatian. Hairul, kau tidak dengar saya ada tanya Pak Tireja tadi? Sini hujan keras Ibu. Gangguan jaringan putus. Hujan keras dari tadi, hujan keras. Biar hujan keras kalau fokus tidak hubungan itu hujan keras. Pokoknya tidak fokus memang. Nah, bikin ngamari dulu ngoni proposal ulang, baru kasih masuk ulang di email. Saya mau lihat ada perubahan tidak. Oke, sudah semua toh? Judul sudah. Bikin latar belakang sudah. Bikin DP bab 2 sudah, bab 3 sudah. Nah, ngoni bikin ulang, baru saya mau lihat itu ngoni hasil revisi. Saya mau bilang Pati Pamala, kalau belum tak bye-bye DP proposal, jangan dulu kasih seminar dorang. Oke? Nah. Ya Bu. Ya Bu. Jadi habis ini ngoni jangan langsung mau tidur. Ngoni catat sebelum, kalau ngoni belum mau rubah, catat-catat dulu apa yang ngoni mau rubah. Catat supaya tidak mau dapat lupa. Ya Bu. Memang saya mesti marah-marah begini karena memang ngoni tidak ada perhatian satu-satu. Sedangkan mau marah-marah tidak ada perhatian, apalagi tidak mau marah. Ini ngana Indra masih di mana ngana? Poso di toko Gordon Polling ngana? Inti ada suara ngana kenapa? So tutup tanpa tadi Ibu, jadi so pindah ke pas sampai sepupu-sepupu di tanpa Gordon. Ngana so banyak rumah makan, banyak toko Gordon. Arang mesinnya Ibu. Sudah. Oke, saya sama tutup Pak. So manganto ulo saya. Ibu. Oke. Ya. Oke, assalamualaikum. Jadi ngoni kasih baik. Kalau ngoni belum mau kasih baik ini malam, catat dulu apa yang mau kasih baik. Baru besok ngoni kasih baik. Baru langsung kasih masuk di email pas saya mau lihat lagi. Taruh di situ revisi. Jadi revisi supaya mau dapat tahu. Jadi revisi proposal. Oke.
Sudah? Terima Saya tahu toh? kasih banyak Ibu. Ya, Bu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih lah. Oke. Oke. Kirim di YouTube.